like a Hellcat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novian di angkatan pertama. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang desain penelitian yang berjudul efektivitas model pembelajaran kooperatif tipe snowball drawing terhadap hasil belajar siswa pada kompetensi dasar mengidentifikasi menu dan ikon perangkat lunak pengolah kata di kelas 8 SMP Negeri 1 Sibau. Latar belakang: belajar adalah suatu proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku ditimbulkan atau diubah melalui latihan dan pengalaman. Belajar diartikan suatu proses, artinya dalam belajar akan terjadi proses melihat, membuat, mengamati, menyelesaikan masalah atau persoalan, menyimak dan latihan. Itu sebabnya dalam proses belajar, guru harus memfasilitasi dan membimbing siswa agar siswa tersebut dapat melakukan proses-proses tersebut. Dalam proses pembelajaran, khususnya mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK, diperlukan suatu model pembelajaran yang tepat agar dapat mencapai hasil belajar yang baik. Kenyataannya, masih banyak sekali sekolah-sekolah yang masih belum tepat dalam melakukan proses pembelajaran, sehingga pencapaian hasil belajar siswanya masih rendah, terutama pada sekolah menengah pertama, baik itu sekolah negeri maupun sekolah swasta. Salah satunya terjadi di SMP Negeri 1 Sibau. Dari hasil praobservasi yang didapatkan di SMP Negeri 1 Sibau, pada kelas 8 masih terdapat beberapa siswa yang hasil belajarnya di bawah standar KM, yaitu 75. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Bagaimanakah hasil belajar siswa sebelum dan sesudah menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe snowball drawing pada kompetensi dasar mengidentifikasi menu dan ikon perangkat lunak pengolah kata di kelas 8 SMP Negeri 1 Sibau. Yang kedua adalah bagaimanakah hasil rata-rata hasil belajar siswa sebelum dan sesudah menggunakan model pembelajaran konvensional pada kompetensi dasar mengidentifikasi menu dan ikon perangkat lunak pengolah kata di kelas 8 SMP Negeri 1 Sibau. Selanjutnya adalah yang ketiga, apakah terdapat peningkatan hasil belajar siswa pada kompetensi dasar mengidentifikasi menu dan ikon perangkat lunak pengolah kata yang menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe snowball drawing di kelas 8 SMP Negeri 1 Sibau. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Tujuannya adalah rata-rata hasil belajar siswa sebelum dan sesudah menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe snowball drawing pada kompetensi dasar mengidentifikasi menu dan ikon perangkat lunak pengolah kata di kelas 8 SMP Negeri 1 Sibau. Selanjutnya yang kedua adalah rata-rata hasil belajar siswa sebelum dan sesudah menggunakan model pembelajaran konvensional pada kompetensi dasar mengidentifikasi menu dan ikon perangkat lunak pengolah kata kelas 8 SMP Negeri 1 Sibau. Yang ketiga, peningkatan hasil belajar siswa pada kompetensi dasar mengidentifikasi menu dan ikon perangkat lunak pengolah kata yang menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe snowball drawing di kelas 8 SMP Negeri 1 Sibau. Selanjutnya adalah manfaat penelitian. Yang manfaat pertama adalah manfaat teoritis. Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai contoh pembelajaran yang menyenangkan yang selama ini belum diterapkan di sekolah, sehingga guru dapat menggunakan dan memilih pembelajaran dan media pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang selanjutnya adalah manfaat secara praktis. Manfaat secara praktis dibagi menjadi tiga. Yang pertama, manfaat bagi siswa, yaitu memberikan kemudahan bagi siswa dalam memahami materi tik pada pokok pembahasan, mengidentifikasi menu dan ikon pengolah kata, dan siswa akan lebih mengerti kegunaan dari menu dan ikon yang ada di Microsoft Word 2003. Selanjutnya adalah manfaat secara praktis bagi sekolah, yaitu sebagai bahan masukan dan pengembangan model pembelajaran di sekolah, sebagai bahan evaluasi bagi sekolah, secara khusus guru dalam memilih pembelajaran dan menerapkan pembelajaran tersebut, serta memilih media pembelajaran di sekolah. Yang selanjutnya adalah yang ketiga, bagi guru. Penelitian ini dapat memberikan masukan bagi guru dalam memanfaatkan model-model pembelajaran yang akan digunakan dalam proses pembelajaran guna mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya adalah variabel. Variabel dibagi menjadi dua, yaitu ada variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas snowball drawing adalah salah satu tipe model pembelajaran kooperatif yang berupa permainan yang
dibentuk secara kelompok dan memiliki ketua kelompok untuk mendapat tugas dari guru. Kemudian setiap kelompok akan membuat pertanyaan dan akan dilempar pada kelompok lain. Selanjutnya adalah variabel terikat. Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Selanjutnya adalah prosedur penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen. Selanjutnya populasi dan sampel. Populasi adalah sekumpulan atau keseluruhan dari semua hal-hal yang berhubungan dengan individu yang diharapkan informasinya. Selanjutnya sampel. Sampel dalam penelitian ini adalah pada kelas 8C sebagai kelas kontrol dan kelas 8A sebagai kelas eksperimen. Pemilihan sampel untuk kelas eksperimen tersebut disarankan oleh guru bidang studi TIK di SMP Negeri 1 Putusibau dengan alasan siswa di kelas 8A lebih aktif dibandingkan kelas-kelas yang lain. Selanjutnya, populasi yang ada di SMP Negeri 1 Putusibau ini adalah salah satu contoh populasi. Selanjutnya adalah hipotesis. Menurut Kontur 2009, hipotesis adalah dugaan sementara atau jawaban sementara atas permasalahan penelitian yang memerlukan data untuk menguji kebenaran dugaan tersebut. Dapat disimpulkan bahwa hipotesis adalah jawaban sementara yang masih dangkal yang harus diuji kebenarannya melalui pemecah masalah. Dalam penelitian ini dirumuskan hipotesis, yaitu terdapat peningkatan model pembelajaran snowball throwing terhadap hasil belajar siswa pada materi, menu, dan ikon perangkat lunak pengolah angka di kelas 8 SMP Negeri 1 Putusibau. Selanjutnya adalah teknik analisis data untuk menjawab submasalah nomor 1 dan 2, yaitu mencari rata-rata nilai hasil belajar siswa menggunakan model pembelajaran snowball throwing. Selanjutnya, teknik dan alat pengumpulan data. Teknik pengumpulan data. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah teknik pengukuran. Pengukuran adalah proses pengumpulan data untuk mengetahui kecerdasan, kemampuan, dan kecakapan lainnya dalam bidang tertentu. Alat pengumpulan data. Dalam penelitian ini, alat pengumpulan data yang digunakan adalah alat yang berbentuk tes. Menurut Hadari Namawi 2007 menyatakan, dua jenis tes yang sering digunakan sebagai alat pengukuran adalah tes lisan dan tes tertulis. Tes tertulis ini dibedakan dalam dua bentuk, yaitu tes esai dan tes objektif. Berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan, jenis tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis tes tertulis dalam bentuk tes objektif. Selanjutnya adalah kesimpulan. Oke, baik. Kesimpulannya adalah bahwa dalam proses pembelajaran, khususnya mata pelajaran teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, diperlukan suatu model pembelajaran yang tepat agar dapat mencapai hasil belajar yang baik. Kenyataannya, masih banyak sekali sekolah-sekolah yang masih belum tepat dalam melakukan proses pembelajaran, sehingga pencapaian hasil belajar siswanya masih rendah, terutama pada sekolah menengah pertama SMP, baik itu sekolah negeri maupun sekolah swasta. Oke, mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.